Sempat sedih saya. Itu sempat sedih. Berkas saya itu dibuang. Oh. Berkas saya dibuang. Perbaikin, katanya gitu. Di situ saya langsung kecil hati. Alangkah susahnya mau jadi abdi negara. Perjuangannya tapi saya percaya sama Allah. Allah Maha Baik. Kalian sedang menyaksikan Marsuma Project YouTube Channel. Marsuma Project YouTube Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Selamat menyaksikan. Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Par Project. Jadi di video kali ini gue dapat kesempatan ngobrol sama salah satu polwan. Semoga di video kali ini bisa memotivasi buat adik-adik atau mbak-mbak ya yang mau daftar atau mencoba untuk mendaftar sebagai anggota Polri, khususnya polwan ya. Karena memang kita lihat pada saat penerimaan tes polwan ini memang rangkaiannya begitu panjang dan saingannya banyak guys. Jadi memang cukup sulit ya untuk menjadi seorang polisi wanita ataupun dari instansi lain seperti TNI ya atau di instansi lainnya. Tanpa berlama-lama kita akan tanya-tanya langsung kepada salah satu narasumber kita di sore hari ini guys. Selamat sore Pak Supar dengan Bribka Wahyuni Thais. Oh iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng Mas Supar Project ini kan. Mudah-mudahan Mbak Ais bisa sedikit memberikan edukasi ataupun pengalamannya pada saat mendaftar sebagai anggota Polri. Oke Mbak, silakan, mungkin ada yang bisa diceritakan buat adik-adik ataupun penonton, khususnya para tasis ya yang pada saat ini sedang mendaftar gitu kan. Kalau boleh tahu Mbak, dulu Mbak Ais ini SMA-nya di mana? Baik Mas Supar, untuk SMA saya lulusan dari SMA Perintis 1 Bandar Lampung. Perintis 1 Bandar Lampung, oke. Kemudian dalam karir Mbak Ais ini pada saat daftar ini seperti apa? Sedikit menceritakan ya, saya mendaftar polisi itu 2 kali. 2 kali? Ya, 2 kali pada tahun 2004. Masih sekolah, statusnya sudah mengikuti ujian tapi. Jadi ikut seleksi itu angkatan 25. 25 ya? Okay. Tepatnya angkatan 25 gelombang 2 tahun 2024. Okay. Jadi saya mendaftarnya itu posisi masih sekolah kelas 3, selesai ujian, belum mendapatkan ijazah. Oh, masih pakai STL? Iya, masih pakai STL. Kemudian setelah mendaftar, saya urus surat-suratnya segala macam, persiapan untuk mendaftar, itu saya siapkan semuanya sendiri. Semuanya sendiri, tanpa sepengetahuan orang tua. Karena pada dasarnya Mas Supar, mau sedikit cerita juga, saya dari keluarga yang dibilang mampu ya tidak, terlalu bawah juga tidak, tengah-tengah, tapi dengan kondisi memang ekonomi sulit. Oke. Gitu. Jadi kalau boleh tahu Mbak Ais ini orang tua sebelumnya kerja apa Mbak Ais? Ya, kalau untuk orang tua laki itu memang pensiunan polisi. Pensiunan. Tetapi pensiunan polisi yang notabene usia pensiun 48 tahun waktu itu. Oh, masih 48, belum seperti sekarang yang 58 belum 58 ya. Ya. Dan juga kan almarhum memang dari sekolah Tamtama. Oh gitu, dari Secatam ya, Secatam Polri ya. Iya, sekolah Tamtama. Dan untuk orang tua perempuan atau mama, ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu Mbak Ais berapa bersaudara? Ya, saya dari 11 saudara. 11 bersaudara ya? Kemudian itu juga masih banyak yang sekolah dan kuliah. Gitu. Oke, jadi pada saat Mbak Ais ini mendaftar sebagai seorang polisi wanita dari lulus sekolah, dari belum lulus ya hitungannya ya, belum lulus, kemudian daftar, itu langsung diterima atau gimana? Ya, untuk proses pendaftaran waktu itu, alhamdulillah saya masuk sampai Pantohir daerah. Oh, sampai Pantohir daerah. Ya. Jadi begitu tes kali itu langsung sampai Pantohir ya? Iya, waktu itu pas posisi Pantohir daerah itu tersisa sekitar
14 sampai 17 orang kalau nggak salah. Oh gitu, setiap di Polda ini ya, Polda Iya, Lampung ini ya. Oke. untuk di panitia daerah Polda Lampung. Dan waktu itu infonya kan peraturannya akan diberangkatkan semua untuk tes ulang di Jakarta. Di Jakarta. Ternyata peraturan berubah, yang diberangkatkan hanya 10 orang dan tidak ada tes ulang di sana, langsung pendidikan. Karena memang kuota Polwan ini masing-masing Polda ini memang terbatas Iya, ya, terbatas. dan animonya sangat banyak. Iya benar. Gitu. Jadi memang Animo banyak. seleksinya benar-benar sangat ketat gitu seleksinya. Kemudian setelah gugur di Pantohir daerah itu, Mbak Ais ini kegiatannya apa nih sampai dengan pada saat mendaftar berikutnya ya gitu? Apa saja nih kiat-kiatnya, apa yang Mbak Ais lakukan gitu? Ya, selama menunggu pembukaan pendaftaran berikutnya itu Mas Supar, jadi ya saya tetap belajar, berlatih, kemudian juga mencari pekerjaan sampingan untuk tambah-tambahan modal buat ya persiapan masuk polisi berikutnya, daftar Polwan berikutnya. Rangkaian tesnya itu ya. Jadi juga alhamdulillah saya punya sedikit kemampuan gitu kan untuk MC gitu. Oh, jadi Mbak Ais ini MC rupanya. Oke. Jadi saya MC di mana-mana. Waktu itu setelah saya nggak lulus atau nggak diterima gitu, tidak terpilih pendidikan polisi, saya ngikut pendidikan MC dan keprotokolan waktu itu. Oh, ada ya itu ya? Ya ada. Dan kebetulan saya direkrut jadi PHL di Kodim 0410 Bandar Lampung waktu itu. Oh, sempat direkrut kerja di sebagai honorer di Kodim ya, di Angkatan Darat. Ya. Jadi freelance lah, saya MC, terus itu dari kantor ke kantor, kemudian ada event pelajar dan mahasiswa, waktu itu musik, MC seperti itu. Selain belajar, terus itu olahraga, mempersiapkan diri, ngikut tes CPNS juga waktu itu. Oh, sempat CPNS juga? Iya, dan juga ya saya membantu orang tua lah berjualan gitu kan, karena kan ekonomi keluarga memang sulit kan waktu itu kan. Dengan kondisi orang tua pensiunan polisi, kemudian ibu-ibu rumah tangga, anak banyak, harus sekolah dan kuliah. Di situ saya membantu orang tua saya ya berjualan gitu kan. Ngikut kakak saya juga berjualan, keliling untuk membantu orang tua. Jadi dalam usaha Mbak Ais ini untuk menyiapkan rangkaian tes berikutnya, ini jeda waktunya berapa lama? 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Jadi 2004 itu memang ada 2 gelombang ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak Ais ikut berjualan apa nih sama kakak ini? Kue, terus seperti kue, makanan, keripik, kayak gitu-gitu, makanan dengan kacang-kacang, pisang. Jadi setelah 6 bulan Mbak Ais ini ikut daftar lagi? Iya. Ikut di gelombang 2-nya itu? Gelombang 1. Oh, gelombang 1-nya ya, 2005 ya? Iya. Oke. Alur pendaftaran dari awal sampai Mbak Ais dinyatakan lulus ini kan melalui beberapa rangkaian tes. Iya. Ini kira-kira bisa nggak Mbak Ais cerita pengalamannya, tips-tipsnya buat adik-adik gitu kan? Siapa tahu ada yang mau berminat sebagai polisi wanita, bisa buat pembelajaran gitu kan? Ya, ada saat persiapan untuk pendaftaran Polri tahun 2005 gelombang 1 untuk bimbingan ini apa namanya penjasnya. Penjasnya. Itu saya latihan sendiri, Mas. Oh, latihan sendiri ya? Latihan sendiri. Karena ya memang itu karena faktor ekonomi tidak bisa bimbel jasmani itu ya saya sendiri. Alhamdulillah orang tua juga selalu mensupport gitu kan apa yang dilakukan anak-anaknya. Jadi saya itu jam 2:30 itu sudah siap, Mas. Jam 2:30 subuh itu? Sore. Oh, sore, oke. 2:30 sore itu saya sudah siap. Pulang kerja ini ya? Iya, pulang kerja. Jadi 2:30 sore itu sudah siap untuk lari sore. Oke. 2:30, jadi saya itu larinya itu di sekitaran rumah, tapi lumayan lah, ada sekitar 5 kiloan untuk jarak puternya itu. Jarak lintasannya itu? Ya,
sampai jam setengah 6 sore gitu kan. Terus pembinaan fisik di rumah segala macem, ringstop segala macem di rumah. Terus itu juga sore selesai, kemudian kan beres-beres persiapan ibadah malam itu, lanjut lagi saya belajar. Kalau dulu itu kan jarang ya adanya tempat bimbel, bimbel besi. Zaman saya aja masih jarang sekali itu. Jadi saya membeli buku psikologi tuh di buku bekas, malah saya belinya buku bekas, nggak bisa kebeli buku yang baru. Ya karena memang cukup mahal gitu ya. Iya dulu mahal. Jadi saya tuh belinya dulu di toko buku di bawah Ramayana, Mas. Ramayana, ya, Ramayana itu kan sudah toko buku kan. Ada buku-buku bekas itu. Jadi nyarilah di sana saya buku-buku psikologi yang bekas tapi yang terupdate gitu kan. Saya belajar. Kemudian tentang akademik, tentang ilmu pengetahuan yang lainnya. Ada koran saya gunting, saya masukkan, saya tempel di buku, saya masukkan di buku, tempel. Jadi saya belajar dari situ semua gitu. Oh, jadi berbekal dari buku-buku yang dibeli dari buku-buku second ya guys ya. Jadi buat teman-teman memang kalau untuk kita memang udah niat, kita nggak perlu lagi yang namanya gengsi, kita kejar apa yang kita cita-citakan gitu kan. Jangan semuanya harus baru, harus ada, harus baru. Ini kan kasihan orang tua. Ini kita bisa lihat contoh dari salah satu anggota polisi wanita. Kemudian setelah belajar itu Mbak, dalam buku-buku yang Mbak udah beli itu, kira-kira ada nggak nih, maksudnya rangkaian tes yang menurut Mbak Ais ini cukup sulit dan nggak ada di buku-buku gitu? Alhamdulillah ya, apa yang saya pelajarin, terus apa yang saya lihat gitu kan, itu semuanya keluar keluar. Kayak zaman dulu tuh ada hitungan general matematika. Oh iya, yang panjang, yang kayak koran itu ya. Iya, saya sampai fotokopi itu, Mas Supar. Saya fotokopi, saya perbanyak, ya kan. Terus saya belajar di rumah, ngerjain sendiri. Ya. Iya, hitung kecepatan pakai stopwatch waktu itu. Terus tuh untuk pengetahuan umum, terus matematika segala macem, itu alhamdulillah semuanya keluar apa yang dipelajari. Kalau boleh tahu Mbak, rangkaian tesnya masih inget nggak Mbak? Apa aja sih dari awal kita daftar sampai pantau akhir ini? Mungkin masih inget nggak Mbak Ais? Ya saya beli terawang ya. Beli terawang. Karena sudah hampir 19 tahun 19 kan? 19 tahun, benar. Jadi pertama itu kita administrasi dulu. Administrasi ya. Itu kalau sekarang kan udah ada online ya. Kalau yang penerimaan sekarang, kalau dulu kan nggak ada manual. Kita memang dari awal harus di situ semua kan. Nah, saya punya sedikit cerita. Jadi waktu penyerahan berkas awal itu, saya itu datanglah ke panitia karena susunan saya tuh acak-acakan, kebalik. Ya, satu berkas tuh ada yang kebalik. Dan rupanya adalah salah satu panitia. Sempat sedih saya tuh sempat sedih. Berkas saya itu dibuang. Berkas saya dibuang. Perbaikin, katanya. Di situ saya langsung kecil hati. Alangkah susahnya mau jadi abdi negara. Perjuangannya tapi saya percaya sama Allah. Allah Maha Baik. Bantu saya bilang kayak gitu. Bismillah, saya ambil berkas itu lagi. Kemudian saya, itu kan waktu itu seleksi masih di Polda Lama. Iya benar-benar yang di atas di Pangga itu ya. Iya, akhirnya saya turunlah di gazebo Taman di Pangga itu. Nyusun berkas itu lagi, saya susun ulang. Dan pada saat itu juga, kedua orang tua saya itu tiba-tiba datang. Disitulah saya penyemangat saya. Ada orang tua saya penyemangat saya. Saya nangis di situ, saya peluk almarhum ibu saya. Ya udah jangan nangis, susun yang rapi, katanya kayak gitu. Insya Allah hari ini selesai semua. Saya susun ulang. Gak lama dari itu, hujan deras, berkas itu taburan Mas Supar. Taburan ya? Iya, ditiup angin, taburan tiup angin. Akhirnya saya sama almarhum mama saya tuh ngambilin berkas-berkas yang taburan itu kan. Setelah sudah selesai, saya fotokopi ulang lagi karena basah kena gerimis hujan itu. Ya berkat doa ibu juga lah, berkat doa ibu juga. Akhirnya selesai. Selesai hari itu ya? Hari itu juga. Nah setelah
administrasi, lanjut kalau nggak salah waktu itu kesehatan. Kesehatan setelah administrasi nih. Iya. Administrasi, kesehatan dinyatakan lulus sehat walafiat, kemudian penjas. Oh, penjas, apa keselamatan jasmani. Keselamatan jasmani. Kalau di zaman saya itu masih lari 12 menit, Iya. pull up, sit up, kemudian Renang. shuttle run, renang. Iya. Mas, zaman Mbak ada itu Iya, ya? ada. Zaman saya situ ada. Terus semuanya dinyatakan lulus. Tahap berikutnya waktu itu ada PMK. PMK, mental kepribadian. Ya, PMK juga dinyatakan lulus, memenuhi syarat segala macam, selesai. Terus tinggal tunggu pengumuman. Rangkaian tes kesehatan ini zaman saya ini ada 2 ya Mbak ya, kesehatan luar dan dalam. Sama Mbak ya di zaman Ya, saya. sama. Kemudian setelah dinyatakan lulus, jumlah kuotanya berapa itu Mbak zaman Mbak Ais? Kalau untuk di Polda Lampung, saya lupa ya polvinya berapa. Cuman kalau untuk Polwan, Polisi wanitanya aja. untuk polisi wanitanya waktu itu jumlah kuotanya 14 yang diberangkatkan 17. Jadi pada waktu letting saya ini kita ada pantauan ulang. Oh, ada pantauan ulang di Jakarta. Pusdik. Ya, di ini Spolwan. Oh, di Spolwannya. Oke. Ada pantauan ulang di sana, cek kesehatan ulang. Ya, alhamdulillah pada saat di sana dinyatakan lulus. Jadi pada saat rangkaian kesehatan ulang di sana, alhamdulillah dari 17 orang itu 3 orang yang nggak Ya, ikut. oh dipulangkan. Nggak ya, maksudnya nggak ikut kesehatan ulang. Oh, oke. Nggak dicek berulang-ulang kali, termasuk saya gitu. Alhamdulillah saya sehat walafiat di sana, tidak harus ke Keramat Jati, tidak perlu cek berulang-ulang karena dari 14 orang ya 14 orang. yang ikut kesehatan ulang itu. Karena di zaman saya Mbak di 2006 gelombang 2 itu saya sempat sedih juga sih karena walau bagaimanapun dia itu teman saya, teman sekolah gitu kan. Jadi daftar itu udah sekitar 3 kali Mbak dari 2005 gelombang awal. Dan juga memang Polwan ini memang kuotanya, maksud saya ini animonya sangat banyak dan kuotanya terbatas. Untuk menjadi seorang polisi wanita ini memang dibutuhkan istilahnya tuh fisik oke, ya stamina bagus, dan pintarannya sangat tinggi guys gitu kan. Jadi memang untuk jadi seorang polisi wanita ataupun dari instansi lain seperti Angkatan Udara, Angkatan Darat, Laut, itu memang benar-benar wanita-wanita hebat guys. Nah, kemudian Mbak Ais, pada saat Mbak Ais dinyatakan lulus di Polri, kemudian di Spolwan juga dilakukan pemeriksaan ulang ya Mbak ya. Berapa lama nih Mbak Ais mengikuti pendidikan? Ya, waktu itu kami ikut pendidikan selama 6 bulan. 6 bulan. Tapi sebelum pendidikan 6 bulan itu kami 2 minggu sudah masuk Spolwan. Oh gitu. Ya, karena untuk mengikuti rangkaian tes ulang kembali. Tes ulang kembali. Ya. Dan juga kan waktu itu berbenturan dengan pasca tragedi tsunami. Oh gitu, pas bertepatan tsunami ya? Iya. Jadi kami itu pembukaan buka di kalau nggak salah sekitar bulan Januari 2005 ya. Iya. Untuk tanggalnya saya lupa. Kemudian 6 bulan pendidikan. Lepas dari pendidikan kami langsung pulang ke daerah, ke Polda Lampung lagi dan mengikuti waktu itu magang. Magang dulu. Oh, ya. Sempat ada magang ya, Mbak? Ada magang. Magang kebetulan ditempatkan di Polresta Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung. Magang sebulan, kemudian kami ada pembulatan juga sebulan. Oh gitu. Jadi semuanya magangnya 5 bulan. 5 bulan. Pembulatannya 1 bulan ya. Jadi semuanya 11 bulan ya, Mbak? Iya. Oke. Jadi memang rangkaiannya cukup panjang guys untuk menjadi seorang anggota Polri. Dari pendidikan 5 bulan, kemudian magang 5 bulan, dan pembulatan 1 bulan. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat ya, tetap usaha terus. Kemudian yang mau saya tanyakan Mbak Ais ini, pada saat Mbak Ais mengikuti pendidikan nih 5 bulan di Pusdik Spolwan di Pasar Jumat ya Mbak ya? Ya, Ciputat. Nah, Ciputat ya benar. Tuh ada nggak kenangan-kenangan yang bikin Mbak Ais tidak bisa melupakan ataupun ada kisah senang, sedih gitu. Bisa buat motivasi buat adik-adik yang mau daftar gitu kan. Suka dukanya ya selama pendidikan 6 bulan di Spolwan itu, pertama waktu melihat lapangan hijau dan lapangan hitam
Lapangan hijau dan lapangan hitam. Ya, lapangan hijau kan di depan ya. Oke. Nah, ngelihat rumput hijau itu dibariskan itu rasanya, ya Allah, nggak sia-sia selama beberapa bulan persiapan untuk mengikuti tes dari Awal sampai akhir, kemudian berlomba untuk mendapatkan kuota dengan casis-casis poluan yang lain. Alhamdulillah, berarti nggak sia-sia. Ya, usaha, terus juga ibadah, doa kedua orang tua, doa keluarga, yaitu menyertakan di benar Pusdik Polwan tuh ya. Sehingga sampai di sana, kemudian bisa mencium lapangan hitam waktu pembukaan. Oh, benar-benar ya. Ya, pembukaan Bukadik itu. Terus kalau cerita lucunya ada waktu pertama kali PLB. Ya, panggilan luar biasa. Benar, panggilan luar biasa, benar ya. Jadi panggilan luar biasa pertama kali itu memang sudah dengar bisik-bisik katanya sih mau ada PLB malam ini. Jadi posisi tidur yang semua harus dilepas, ya kan, tidur ya, tidur nggak boleh dia pakai seragam itu nggak boleh. Tidak boleh menggunakan seragam pendidikan. Pakaian tidur khusus, kimono khusus itu kan. Menggunakan pakaian tidur. Jadi teman-teman tuh udah tidur semua nih, dan saya belum tidur. Kebetulan saya waktu itu menjabat sebagai polsis. Oh, polisi. Ya, jadi saya tidur kan terakhir kan. Benar-benar. Kemudian saya akalin nih, pikir saya daripada saya terlambat, saya kena hukuman, saya pakai rangkep akhirnya baju itu. Rangkep itu? Saya rangkep bajunya. Saya rangkep bajunya, kemudian daster, ya kan. Celananya saya gulung sampai atas betis. Oh, kepoluan daster ya, Mbak? Ya, pakai daster. Saya ingat waktu itu dasternya warna merah. Merah bunga-bunga. Nah, pas ilalahnya, selipnya, saya tertidur pulas. Tertidur pulas, nggak dengar alarm. Tembakan segala macam saya nggak dengar. Orang-orang sudah pada keluar, saya hampir tertinggal di situ. Di barak, lampu sudah mati, udah bunyi jedam. Saya lari ke lapangan. Saya nggak sadar sepatu saya itu kebalik. Dan saya menggunakan sepatu itu kiri pakai kanan pakai kiri, dan tidak menggunakan kaos kaki. Oh, gitu. Dan malam itu juga langsung berangkat kita long march ke daerah Parung Bogor. Langsung long march? Iya. Kondisi pakaian seperti itu? Jadi dari situlah saya baru sadar, kok kaki saya ini terbalik. Pikir saya kaki saya yang ketukar, ternyata sepatunya yang ketukar. Itulah yang apa? Jadi memori saya, kenangan selama pendidikan. Kenangan yang tidak terlupakan lah, istilahnya gitu kan. Karena memang cukup unik guys ya. Terus terang, gue pribadi ini untuk mendengar cerita-cerita selama pendidikan seorang polisi laki-laki ya, ini mungkin udah biasa di telinga gue. Dan kali ini gue dengar dari cerita dari seorang polisi wanita. Tentunya ini sangat sangat menarik buat gua gitu loh kan, karena lucu guys pasti gitu kan. Bagi kita laki-laki ya, mungkin bagi wanita ya nggak ini ya gitu. Selama Mbak Ais ngikutin pendidikan selama 5 bulan nih, kira-kira ada nggak angkatan Mbak Ais nih yang nasibnya mungkin kurang beruntung ya akhirnya dipulangkan atau apa? Ya, ada. Dan itu terjadi pada barak saya. Barak, oke. Kebetulan satu barak dengan saya, tapi beda peleton. Dari Indonesia bagian timur. Sebenarnya itu detik-detik penutupan. Oh, detik-detik penutupan ya? Detik-detik penutupan. Sayang sekali ya. Dan memang orang yang dekat dengan saya, ya sangat sayang sekali. Saran buat adik-adik calon polwan ya, bukan berarti apabila adik-adik ini udah diterima di Sepolwan dan akan dilantik, jadi seorang polisi wanita, ini tetap harus fokus mengikuti pendidikan, jangan melakukan pelanggaran, dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku di lembaga pendidikan guys ya. Karena kalau sudah dikeluarkan itu kan yang malu bukan diri sendiri tapi keluarga dan orang tua guys. Selama Mbak Ais mengikuti pendidikan 5 bulan, kemudian Mbak Ais melaksanakan magang ya. Iya. Magang. Nah, pasti magang ini kan praktek, istilahnya kalau sekolah ini praktek kerja lapangan. Iya. Ada nggak kenangan-kenangan seru ataupun yang mungkin bisa dibagikan buat adik-adik ini agar lebih semangat gitu untuk menjadi seorang polisi wanita? Jadi kejadian seru nih Mbak selama Mbak Ais magang. Iya, kejadian-kejadian di lapangan selama magang itu sebenarnya banyak. Banyak ya? Iya, banyak banget. Karena kan kita langsung terjun ke masyarakat. Masyarakat benar, ya. Ya, kebanyakan sih kami dulu tuh diturunkan untuk pengaturan lalu lintas di kota-kota Bandar Lampung, di pusat-pusat kemacetan. Kemudian juga untuk di penjagaan itu kami menerima
laporan polisi. Laporan polisi. Ya. Oke. Yang banyak kami hadapin itu ya saat di lapangan, saat pengaturan lalu lintas itu. Karena kan kalau magang ini kan apa yang telah kita pelajari di lembaga Iya. pendidikan kita aplikasikan di lapangan, guys. Iya, gitu benar. kan. Nah, setelah Mbak Ais melaksanakan magang selama 5 bulan, kemudian Mbak Ais melaksanakan pembulatan ya. Iya. Pembulatan ini dilaksanakan di SPN Kemili, Mbak ya. Iya benar. Sama seperti saya. Nah, pada saat pelantikan Mbak Ais, otomatis penutupan pembulatan itu kan juga pelantikan lagi ya? Iya, 2 kali pelantikan. 2 kali pelantikan kan? Itu apa yang Mbak Ais rasakan dari setiap langkah yang udah Mbak Ais lakukan dari lulus sekolah, Mbak Ais daftar kemudian gagal, Mbak Ais kerja, Mbak Ais coba untuk daftar lagi sampai mengikuti rangkaian pendaftaran, pendidikan, kemudian pembulatan kali ini. Nah, kira-kira perasaan apa yang Mbak Ais rasakan pada saat penutupan pembulatan itu, Mbak? Pelantikan kedua lah istilahnya. Ya, pada saat pelantikan pembulatan, jadi terutama rasa bangga itu masih terus ada. Bangga, kemudian haru, akhirnya rangkaian dari pendidikan, kemudian magang, pembulatan itu akhirnya selesai. Dan saya harus bersiap-siap nih untuk menjadi seorang bintara remaja. Bintara remaja. Bagaimana menghadapi masyarakat ke depannya. Terus dengan bismillah, setelah dari pembulatan itu, saya bertekad harus menjadi polisi yang terbaik. Terus kalau bisa berprestasi, saya memberikan prestasi yang terbaik. Balik lagi tadi saya bilang guys ya, gue bilang ini karena memang untuk menjadi seorang polisi wanita ini tidak mudah. Intinya seperti itu guys. Jadi Mbak Ais di awal cerita ini berkata dinas sudah hampir 19 tahun ya Mbak ya. Selama dinas 19 tahun ini Mbak Ais ini pernah nggak mendapatkan reward gitu dari instansi sendiri ataupun instansi lain ya yang mungkin bisa membuat motivasi adik-adik yang ingin daftar gitu kan? Ya, baik. Di sini selama saya berdinas untuk reward untuk di dalam instansi sendiri alhamdulillah dapat sih seperti pelayanan publik ke masyarakat. Waktu itu posisinya saya memang lagi dinas di wilayah di Polres. Saya mendapatkan reward itu dari Bapak Kapolres sebagai anggota berdedikasi untuk pelayanan publik kepada masyarakat terbaik sesuai dengan SOP. Kemudian mendapatkan penghargaan juga dari bupati, dari Dandim, kemudian dari Ketua DPRD, dari Danlanut untuk kategori loyalitas dan dedikasi pelayanan COVID. Pas masa COVID. Ya, gitu. COVID-19. Kemudian juga di beberapa event lomba juga pernah mendapatkan kategori untuk film-film terbaik. Film-film terbaik dalam rangka HUT Polwan waktu itu. Oh, sempat ada HUT Polwan, ada acara buat film gitu ya? Iya, ada acara buat film. Kebetulan saya dan tim itu mendapatkan juara 3. Juara 3. Ya, juara 3 tingkat jajaran. Kemudian pernah juga menjadi juara 1 lomba fotografer. Fotografer juga pernah juga pernah ya? Juga mendapatkan uang pembinaan serta sertifikat dari Bapak Kapolda Lampung waktu itu. Benar. Kemudian di luar dari instansi waktu itu pernah mengikuti sekolah MC dan keprotokolan, dan waktu itu yang menyelenggarakan adalah TVRI Pusat Jakarta. Oh, TVRI Pusat ya, Jakarta. Okay. Itu dilaksanakannya di Jakarta. Waktu itu saya pernah mendapatkan 3 kali piagam penghargaan. Selain piagam sebagai peserta, saya juga mendapatkan piagam penghargaan Best of the Best peserta MC dan keprotokolan se-Indonesia. Jadi memang narasumber pada sore hari ini guys ya, memang benar-benar banyak sekali hal-hal yang bisa untuk memotivasi ya, mulai dari perjuangannya sampai penghargaan yang beliau dapat, memang benar-benar bisa jadi tauladan lah buat teman-teman yang mau daftar atau memiliki cita-cita jadi seorang polisi wanita guys.
gue mau ngasih sedikit masukan buat adik-adik yang pada saat ini sedang mendaftar, pada saat ini sedang memiliki keinginan ya, kira-kira untuk tahun depan gue pengen mendaftar gitu. Semua video gue tentang podcast pendaftaran polisi ini semata-mata hanya untuk memotivasi teman-teman penonton ini bisa pelajari gitu ya. Oh, Mbak Ais ini dulunya gagal dan dia bekerja membanting tulang, bantu orang tua untuk mempersiapkan tes berikutnya. Kemudian mengikuti rangkaian tes, usahanya dengan tadi yang udah kita dengar, membeli buku Mbak ya, di buku second ini istilahnya guys, bukan buku-buku di toko besar itu, bukan. Ya, beliau mempelajari, mengkoreksi kembali, dan akhirnya bisa diterima. Dan pada saat rangkaian pendidikan juga ini nggak mudah ya guys ya, karena memang masih rawan gitu, rawan untuk tidak dilantik. Jadi memang kita harus, jika ingin fokus menjadi seorang anggota Polri ini, memang harus mengikuti proses dan peraturan yang berlaku guys gitu. Mbak Ais, untuk di pertanyaan terakhir ini, kira-kira Mbak Ais ada nggak pesan dan nasihat ya buat adik-adik atau penonton yang ingin mencoba daftar, semoga bisa memotivasi dan bisa diterima gitu menjadi seorang polisi wanita gitu kan. Pesan-pesan saya buat adik-adik calon-calon Polwan masa depan yang lagi berjuang, tetap semangat, jangan putus asa, jangan pantang menyerah, ikhtiar, doa kedua orang tua, ibadah, jangan pernah ditinggalkan. Karena apapun yang terjadi pada kamu hari ini, insya Allah tahun berikutnya kegagalan itu bisa jadi pelajaran buat kita ke depan. Tetap semangat. Oke, kalau gitu Mbak Ais. Buat teman-teman yang belum pada subscribe, gue ingetin lagi ya, subscribe dulu channel Maspar Project agar lebih inovasi lagi ke depannya ya. Mungkin di kesempatan lain gue akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber dari instansi lain guys ya, seperti dari Polri ataupun dari instansi yang lainnya, intinya gitu ya. Gunanya cuma satu, untuk memotivasi dan memberikan semangat gitu kan, memberikan pelajaran dalam rangkaian, dalam penerimaan. Oh seperti ini, seperti ini. Oke, kalau gitu Mbak Ais, terima kasih kesempatannya sore hari ini. Ucapkan banyak terima kasih dan sukses terus buat Mbak Ais ke depan. Amin. Sampai ketemu lagi di video Maspar Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus. Jangan lupa subscribe YouTuber Maspar Project. Yes! Maspar Project. Yes! Maspar Project. Yes! Yes!